Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Reliata Bersinaban dari kelas Agribisnis A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang administrasi penyuluhan pertanian. Topik ini sangat penting karena administrasi menjadi dasar utama agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan secara terencana, terkoordinasi, dan mencapai tujuan pemberdayaan petani. Melalui administrasi yang baik, setiap kegiatan penyuluhan bisa lebih terarah dan efektif baik dari sisi pengelolaan sumber daya maupun hasil yang dicapai. Langsung saja kepada pembahasan pertama mengenai pengertian administrasi penyuluhan pertanian. Administrasi penyuluhan pertanian merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama, yaitu meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan petani. Dalam proses ini terdapat tahapan-tahapan penting seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Seluruh kegiatan tersebut membutuhkan pengelolaan yang baik terhadap sumber daya manusia, sarana, waktu, serta perlengkapan pendukung agar penyuluhan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Jadi, inti dari administrasi penyuluhan adalah bagaimana mengelola semua unsur tersebut secara efisien untuk mencapai tujuan pendidikan dan pemberdayaan petani. Selanjutnya, fungsi administrasi penyuluhan. Fungsi administrasi sangat menentukan arah dan keberhasilan suatu program penyuluhan. Ada 4 fungsi utama yang perlu diperhatikan. Pertama, perencanaan, yaitu menyusun strategi dan program kerja agar kegiatan berjalan terarah. Kedua, pengorganisasian, yang berfungsi mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, serta koordinasi antar penyuluh dan lembaga terkait. Ketiga, pelaksanaan, yaitu menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan keempat, pengendalian serta evaluasi, untuk menilai sejauh mana kegiatan penyuluhan telah mencapai hasil dan bagaimana perbaikan bisa dilakukan untuk program berikutnya. Melalui fungsi-fungsi inilah penyuluhan bisa berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan. Selanjutnya, ada unsur dan lingkup administrasi penyuluhan. Dalam administrasi penyuluhan, terdapat beberapa unsur utama, yaitu personalia atau sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, serta pelaporan dan evaluasi. Keempat unsur ini harus berjalan selaras agar kegiatan penyuluhan tidak hanya terlaksana, tetapi juga terukur hasilnya. Selain itu, lingkup administrasi juga mencakup hubungan kelembagaan dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan kelompok tani. Koordinasi antar unsur ini menjadi kunci agar kegiatan penyuluhan bisa berjalan efektif di lapangan. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem administrasi penyuluhan. Sistem administrasi penyuluhan merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas beberapa subsistem yang saling berkaitan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Setiap subsistem memiliki peran masing-masing, namun tetap terhubung untuk mencapai tujuan bersama. Evaluasi menjadi bagian penting karena berfungsi menilai efektivitas program dan mengidentifikasi kendala yang muncul selama pelaksanaan. Dari hasil evaluasi inilah nantinya dapat dilakukan perbaikan, baik dari sisi peningkatan kualitas sumber daya penyuluh maupun perbaikan sarana prasarana yang digunakan. Selanjutnya ada peran Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP. Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP merupakan lembaga pemerintah di tingkat kecamatan yang memiliki peran sangat penting. BPP menjadi pusat koordinasi dan pelaksana penyuluhan di lapangan. Lembaga ini menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, dan demonstrasi teknologi kepada petani serta penyuluh. Selain itu, BPP juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan petani, memastikan bahwa inovasi dan kebijakan pertanian bisa diterapkan secara langsung dan tepat sasaran. Nah, terdapat tantangan dalam administrasi penyuluhan. Dalam pelaksanaannya, administrasi penyuluhan tentu terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan anggaran yang sering menghambat penyediaan sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai, serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan peningkatan kapasitas penyuluh, modernisasi sistem pelaporan, dan transparansi pengelolaan anggaran agar penyuluhan dapat berjalan profesional dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat tani. Nah, ini dia referensi yang saya gunakan dalam pemaparan materi saya. Kesimpulan,
Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa administrasi penyuluhan pertanian merupakan fondasi utama dalam menjamin keberhasilan kegiatan penyuluhan dengan pengelolaan yang sistematis, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penyuluhan dapat berjalan lebih terarah dan produktif. Peran lembaga seperti Balai Penyuluhan Pertanian juga sangat penting untuk memastikan koordinasi dan pelaksanaan di lapangan berjalan baik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyuluh dan perbaikan sistem administrasi harus terus dilakukan agar pembangunan pertanian yang berkelanjutan bisa terwujud. Demikian pemaparan saya mengenai administrasi penyuluhan pertanian. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya administrasi dalam mendukung keberhasilan penyuluhan pertanian di Indonesia.